Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara-saudari sekalian, jumpa lagi dengan saya, Anggun Lestari Surya Mizon, dalam materi perkuliahan kita yaitu tentang hukum keluarga. Nah, di sini saya akan menerangkan tentang pengertian hukum keluarga. Ya, pengertian hukum keluarga. Kemudian azas-azas hukum keluarga sampai dengan sumber hukum keluarga, dan yang terakhir yaitu tentang bagaimana hak dan kewajiban di dalam berkeluarga tersebut. Nah, sekarang kita tilik dulu pengertian tentang hukum keluarga. Hukum keluarga ini berasal dari kata familierecht, ya, yaitu dari bahasa Belanda, atau bahasa Inggrisnya yaitu law of family. Nah, kemudian menurut para ahli, hukum keluarga ini yaitu hukum atau keseluruhan ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan karena adanya hubungan perkawinan. Nah, itu menurut para ahli. Dan dari kesimpulan para ahli tersebut, kita dapat juga mengambil kesimpulan hukum keluarga itu adalah hukum yang mempunyai peraturan, ya, atau peraturan hubungan yang timbul karena hukum keluarga seperti adanya perkawinan, hubungan antara orang tua dengan anak, kemudian ada perwalian, ada pengampuan, dan pengangkatan anak. Nah, dari hukum keluarga ini, kita sumber hukumnya menggunakan Kitab Undang-Undang KUH Perdata, kemudian Peraturan Perkawinan Campuran, kemudian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk bagi muslim, kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan ada tentang PP Nomor 10 Tahun 83. Selain itu, juga kita memiliki sumber hukum keluarga tertulis yaitu berupa Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam, dan ini hanya berlaku bagi orang yang beragama Islam. Nah, oke, kemudian setelah sumber hukum tadi, kita masuk kepada azas-azas hukum perdata. Ini dia azas-azas hukum perdata. Yang pertama adalah azas monogami. Ya, azas monogami ini selain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pasal 27, juga diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Di mana di sini dikatakan bahwasanya azas monogami itu mengandung makna bahwa seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri, atau seorang suami hanya boleh memiliki seorang istri, dan seorang istri hanya boleh mempunyai satu orang suami. Itu dimaksud dengan azas monogami. Azas yang kedua yaitu azas konsensual, yaitu suatu azas yang menyatakan bahwa perkawinan dan perwalian dikatakan sah apabila terdapat persetujuan atau konsensus antara calon suami dan calon istri. Jadi di sini dikatakan bahwasanya persetujuan itu penting dalam azas perkawinan, karena jika perkawinan itu dilaksanakan secara terpaksa, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Nah, yang ketiga adalah azas persatuan bulat, ya, yaitu suatu azas di mana antara suami istri terjadi persatuan harta benda yang dimilikinya. Nah, itu juga diatur di dalam pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kemudian berikutnya adalah azas proporsional. Ya, azas proporsional yaitu suatu azas di mana hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan di dalam pergaulan masyarakat. Hal ini juga diatur di dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Nah, tadi yang pertama tadi, azas pertama tadi kan dikatakan bahwasanya bersifat monogami. Dalam Undang-Undang
nomor 1 tahun 74, perkawinan itu bersifat monogami terbuka, sementara di dalam KUH Perdata bersifat monogami tertutup. Nah, perbedaan antara monogami dan terbuka dan monogami tertutup itu nanti akan kita bahas pada subbab hukum perkawinan. Jadi dalam hukum keluarga kita hanya akan membahas tentang hak dan kewajiban dalam hukum keluarga, baik itu antara orang tua terhadap anak dan hak dan kewajiban terhadap anak kepada orang tuanya. Nah, kita masuk dulu kepada hak dan kewajiban dalam hukum keluarga. Nah, di sini diatur tentang hak dan kewajiban antara suami istri. Itu diatur dalam pasal 32 sampai pasal 36 dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Nanti saudara-saudari bisa buka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, bisa ditilik di situ tentang hak dan kewajiban suami istri, ada pada pasal 32 sampai pasal 36. Nah, apa itu? Ini dia hak dan kewajiban antara suami istri menurut undang-undang tersebut. Yang pertama adalah menegakkan rumah tangga. Jadi suami dan istri itu wajib menegakkan rumah tangga. Jadi mereka menegakkan rumah tangga dalam artian mempertahankan rumah tangga dari segala godaan, dari segala tekanan, rumah tangga itu harus ditegakkan. Yang kedua, hak dan kewajibannya adalah keseimbangan dalam rumah tangga dan pergaulan dalam masyarakat. Jadi tidak ada suami yang berkuasa penuh terhadap istri, kemudian istri lebih berkuasa terhadap suami, tapi adanya keseimbangan dalam rumah tangga dan pergaulan masyarakat. Kemudian hak dan kewajiban berikutnya yaitu suami istri berhak melakukan perbuatan hukum. Jadi dikatakan di sini suami istri berhak melakukan perbuatan hukum karena mereka dipandang sudah sama-sama cakap menurut hukum. Nah, yang keempat adalah berhak saling mencintai, saling menghormati, setia, dan memberikan bantuan lahir batin antara satu dengan yang lainnya. Itu juga merupakan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Kemudian, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dan yang terakhir, istri wajib mengurus rumah tangga sebaik-baiknya. Nah, di sini nanti ada pertanyaan, kapankah hak dan kewajiban suami istri itu mulai berlaku dalam rumah tangga atau dalam perkawinan? Kapan hak dan kewajiban ini akan berlaku? Nah, ini jawabannya. Jadi hak dan kewajiban antara suami dan istri itu dalam perkawinan berlaku sejak dilakukannya ijab kabul dalam perkawinan. Kemudian kewajiban suami istri dalam hal menanggung nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri. Kemudian biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri itu mulai berlaku sesudah adanya tamkin sempurna dari istri. Itu bisa kita lihat dalam pasal 80 ayat 5 kompilasi hukum Islam. Nah, di sini mungkin ada pertanyaan, apakah itu yang dimaksud dengan tamkin sempurna? Nah, yang dimaksud dengan tamkin sempurna adalah suatu kondisi di mana seorang istri telah merelakan dirinya digauli oleh suaminya dalam menunaikan kewajibannya melayani suami dengan sebaik-baiknya. Kemudian menurut hukum positif, jika tamkin sempurna yang diatur dalam pasal 80 ayat 5 tersebut tidak terpenuhi, maka istri tidak berhak mendapatkan nafkah kiswah dan tempat kediaman bagi si istri tersebut, serta juga tidak berhak mendapatkan biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan apabila dia dalam keadaan sakit. Nah, itu yang dimaksud dengan tamkin sempurna. Kemudian kita masuk lagi kepada hak dan kewajiban orang tua terhadap anak. Nah, apa saja hak dan kewajiban orang tua terhadap anak? Ini dia. Itu juga diatur dalam pasal 45 sampai dengan pasal 49 dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya. Kemudian anak wajib mentaati orang tua dan mentaati kehendak mereka dengan baik. Nah, banyak yang kita temui di lapangan atau di berbagai berita-berita baik media cetak maupun media elektronik
bahwasanya banyak orang tua yang menelantarkan anaknya, banyak orang tua yang memberikan kekerasan baik secara fisik maupun secara mental terhadap anak. Nah, itu juga melanggar hak dan kewajiban orang tua. Ini juga salah satu contohnya pelantaran terhadap anak. Jadi orang tua itu wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya. Nah, kemudian hak dan kewajiban antara anak dengan orang tuanya manakala orang tuanya telah mengalami proses penuaan. Di situ dikatakan orang tua itu wajib mematuhi dan menjaga orang tuanya dengan sebaik-baiknya dalam proses penuaan. Nah, di situ juga ada kalimat bagaimana hidupmu akan berkah jika lisan dan sikapmu selalu menggoreskan luka di hati kedua orang tuamu. Nah, mari kita jalankan sebaik-baiknya peran kita sebagai anak maupun sebagai orang tua terhadap hak dan kewajiban kita di dalam keluarga. Karena bagaimanapun juga doa orang tua itu sangat penting di dalam kesuksesan dan masa depan kita bersama. Nah, jadi hak dan kewajiban anak terhadap orang tua adalah birrul walidain, yaitu berbakti kepada orang tua. Nah, sekian dulu penjelasan saya tentang hukum keluarga ini. Di lain kesempatan kita bertemu kembali. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.